komentarnya kita dengar dulu deh dari Pak. Iya, oke. Apa yang dibicarakan ini sebenarnya adalah ada error in objection. Jadi objeknya aja sudah salah. Oke. Karena saya yang tahu persis lebih tahu tentang persoalan dana itu saya. Karena saya di kementerian. Dan tidak ada yang namanya influencer di kementerian saya ya. Di Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada influencer yang dibayar untuk menjadi megafon, katakanlah megafon komunikasi publik pemerintah. Oke. Saya pakai influencer di sini. Saya terus terang saya pakai. Saya minta tolong sama Mas Toto. Oke. Tapi nggak bayar. Mas Toto itu pimretnya TV One. Saya pakai Ustadz Abdul Somad. Saya pakai Ustadz Haikal. Nah itu untuk kepentingan apa? Maksudnya untuk kepentingan menyuarakan porsinya? Suara pemerintah waktu itu adalah supaya ketika Idul Fitri itu tidak perlu mudik. Dan itu para ustadz. Saya sendiri yang minta tolong kepada Mas Toto. Wah, Pemret TV One. Nggak pakai bayar. Nggak pakai bayar sama sekali. Saya juga minta tolong kepada seorang tokoh besar yang mengajak artis-artis. Ya. Dan itu juga bikin ada Ahmad Dhani artisnya, ada Yunisara, nggak bayar. Itu nggak bayar. Nggak bayar. Nah kemudian memang ini kan ICW ini kan ngelihat dari. Tapi ini ada data dari ICW 10,83 miliar. Nah itu kita pengen tahu itu sebetulnya bentukan apa? Oke tadi disebutkan nggak ada bayar sama sekali karena juga responsibility termasuk juga dari TV One, TV One untuk membantu menginformasikan. Supaya orang seperti Rocky ini tahu fakta. Karena dia hanya bicara secara imajinasi dan pakai teori-teori yang kadang-kadang di kampus saya udah ketinggalan zaman. Saya guru besar Universitas Erlangga. Ya, mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal saya profesor beneran, kalau Anda kan belum tentu. Oke, kita fokus ke pembicaraan kita malam hari ini. Silakan Pak. Gini, itu ya ada yang namanya program. Program itu adalah namanya. Saya kurang jelas. Anda jabatan resminya apa di situ? Staf ahli bidang hukum. Staf ahli bidang hukum. Ya. Bukan petugas humas ya? Staf ahli bidang hukum. Tunggu, tidak perlu kau tanya. Ada petugas humas bukan? Rocky, tidak perlu kau tanya. Saya mesti karena bukan kewenanganmu. Bukan kewenanganmu. Biar aja. Sekarang jabatanmu apa sekarang di sini? Tisa. Kita fokus dulu Bang Rocky, Bang Ngabalin. Oke, bidang hukum ya. Bidang hukum. Bagaimana saya staf ahli bidang komunikasi. Kembali ke pertanyaan saya. Rocky tidak usah lagi tanya. Bang Ngabalin, kursi di saya host ya Bang Ngabalin. Tunggu sebentar. Tapi kalau dia nyerobot saya akan kandas dia. Tenang dulu, saya juga ambil porsi di sini. Silakan Pak. Oke. Jadi ada program itu melatih masyarakat, karena kita tahu bahwa sekarang masyarakat itu sudah menggunakan media sosial. Dan banyak masyarakat yang kita coba untuk menjadi aktivis, kita dorong mereka bisa menjadi influencer. Maka program itu adalah program mendidik masyarakat menjadi influencer. Itu dilakukan oleh sebuah organisasi di mana kebetulan ketuanya adalah seorang influencer juga, organisasi itu. Tapi program itu untuk mendidik masyarakat. Karena kita tahu, Anda harus tahu ya. Lo kan ketuanya mesti diketahui orang. Nanti kita bedah satu persatu. 10,83 itu apa saja? 10,83 itu programnya untuk influencer. Siapa ketuanya? Ketuanya namanya ketua itu ketua cyber kreasi Yosi Makolu dari Project Pop. Boleh dicek. Dia adalah ketua yang melatih yang namanya digital literacy kepada publik, kepada mahasiswa, kepada masyarakat untuk dilatih gimana menjadi influencer. Karena influencer itu rakyat. Influencer itu adalah masyarakat yang dia memiliki kreativitas sehingga dia bisa mengkomunikasikan yang baik sehingga akhirnya dia bisa menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan civil society ini. Gitu loh. Lalu salahnya apa kalau program seperti itu? Ini pemberdayaan masyarakat. Tapi itu fungsinya adalah untuk membuat sebuah masyarakat juga turut menjadi influencer. Tapi 10,83 miliar itu apakah semuanya untuk program itu, Pak? Ada juga program yang tahun 2018 itu terkait dengan Asian Games. Asian Games itu ada yang namanya membawa obor Asian Games. Obor Asian Games itu dilakukan oleh para artis, itu ada biaya-biayanya. Jadi jadi seperti itu. Tidak ada
saya masih bisa berkomunikasi dan bisa berdebat dengan dia. Nggak usah pakai influencer. Dari Menkominfo Gitu tidak loh. ada begitu ya untuk menggunakan influencer untuk menggunakan program-program pemerintah atau untuk menginformasikan program pemerintah kepada masyarakat, itu tidak ada begitu ya, dari Menkominfo. Nanti kita akan coba tanya ke ICW dan juga dengar pendapat Bapak di sini, tapi nanti pemirsa usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Oke.